Menertawakan dunia persilatan. Xiao Jianghu. Audiobook, novel silat. Cerita, Jin Yong. Jilid 48. Dalam hati, penjahat itu bertanya-tanya, beberapa gerakan pedangnya jelas-jelas bisa membunuhku. Tapi, kenapa dia sengaja membuatnya agak lamban? Ah, rupanya dia sengaja bermurah hati agar aku menyadari keampuhannya dan mundur teratur. Ya, aku memang menyadari kehebatannya, tapi tetap pantang bagiku untuk mundur. Terpaksa aku harus bertahan sekuat tenaga. Karena berpikir demikian, Tian Boguang tidak berani mengerahkan segenap kekuatannya supaya ia tidak kehabisan tenaga jika kemudian keadaan menjadi genting. Begitulah, kedua orang itu sama-sama gentar, dan mereka pun saling menyerang dengan sangat hati-hati. Tidak lama kemudian permainan golok Tian Boguang bertambah lebih cepat. Sebaliknya, jurus ketiga pedang dugu yang dimainkan Ling Huchong juga semakin lancar. Akibatnya, dari kilatan sinar pedang dan golok, tampak pertandingan antara mereka terlihat semakin cepat dan seru. Tiba-tiba Tian Boguang memekik sambil melepaskan tendangan yang tepat bersarang di perut Ling Huchong. Seketika tubuh pemuda itu pun terlempar ke belakang. Dalam keadaan terkapar di tanah, terlintas sebuah pikiran di benak Ling Huchong, aku butuh sehari semalam lagi untuk mendalami jurus ketiga ilmu 9 pedang dugu. Aku yakin esok pasti aku bisa mengalahkannya. Usai berpikir demikian, ia pun melepaskan pedang dan pura-pura terguling-guling dengan mata terpejam. Melihat itu Tian Boguang merasa khawatir jangan-jangan Ling Huchong terluka parah. Tapi ia sudah hafal watak pemuda itu yang licin dan banyak tipu muslihat. Jangan-jangan jika ia mendekat untuk memeriksa, pemuda itu bangkit kembali dan melayangkan pukulan tak terduga. Maka, Tian Boguang pun melangkah maju dengan golok terhunus di depan dada sambil bertanya, "Saudara Ling Hu, bagaimana keadaanmu? Kau baik-baik saja?" Setelah berkali-kali mengulangi seruannya, barulah Tian Boguang melihat Ling Huchong bangun perlahan-lahan dengan napas terengah-engah. Mari kita bertarung lagi," ajak pemuda itu dengan suara gemetar. Perlahan ia mencoba berdiri, namun belum sampai tegak sudah jatuh kembali. "Tampaknya kau sudah tidak kuat lagi," kata Tian Boguang. "Baiklah, kau boleh beristirahat semalam saja. Besok pagi kau ikut denganku turun gunung." Dalam hati Ling Huchong merasa gembira namun masih tetap ditutupinya. Pura-pura ia bersusah payah untuk mencoba berdiri dengan napas terengah-engah. Rupanya Tian Boguang tidak lagi merasa curiga. Ia mencoba memapah Ling Huchong namun sambil menginjak pedang pemuda itu yang terjatuh di tanah. Selain itu ia juga meletakkan gagang goloknya di titik nadi pada lengan kanan Ling Huchong untuk berjaga-jaga apabila pemuda itu tiba-tiba menyerang dengan licik. Di lain pihak, Ling Huchong pura-pura menggantungkan berat tubuhnya pada lengan kiri Tian Boguang sehingga dirinya terlihat benar-benar lemah tak berdaya. Akan tetapi, pemuda itu kemudian pura-pura meronta sambil membentak, "Keparat! Siapa yang minta bantuanmu?" Sambil menggerutu ia kemudian masuk kembali ke dalam gua. Feng Qingyang menyambut dengan tersenyum. Orang tua itu berkata, "Tanpa susah payah, kau berhasil mengulur waktu sehingga memperoleh kesempatan semalam lagi. Hanya saja, apa kau tidak berpikir caramu tadi cukup hina dan tidak tahu malu?" Ling Huchong tertawa dan menjawab, "Apa boleh buat? Menghadapi manusia hina dan kotor seperti dia terpaksa harus menggunakan cara yang hina pula." "Tapi, bagaimana jika kau menghadapi orang baik?" tanya Feng Qingyang dengan wajah serius. "Menghadapi orang baik," sahut Ling Huchong agak terkejut. Untuk sekian saat ia hanya terdiam. "Bagaimana jika yang kau hadapi orang baik?" desak Feng Qingyang dengan nada dingin dan sorot mata tajam. Ling Huchong akhirnya menjawab, "Meskipun yang saya hadapi orang baik, tapi kalau dia hendak membunuh saya, mana mungkin saya berpeluk tangan begitu saja? Jika saya terdesak maka menggunakan cara sedikit rendah dan kotor juga tidak menjadi masalah." "Bagus sekali. Bagus sekali," puji Feng Qingyang dengan gembira. "Ucapanmu tadi telah membuktikan bahwa dirimu bukan seorang munafik, atau orang yang suka berlagak alim. Seorang laki-laki sejati harus berani bertindak bebas, seperti angin berhembus dan air mengalir. Datang dan pergi dengan merdeka. Peduli apa dengan peraturan dunia persilatan dan tata tertib perguruan segala? Persetan semuanya." Ling Huchong hanya tersenyum. Semua ucapan Feng Qingyang benar-benar mengena di lubuk hatinya yang paling dalam dan membuat perasaannya sangat gembira.
Namun demikian, ia juga teringat pada nasihat gurunya untuk selalu menjunjung tinggi tata tertib perguruan Huashan dan juga jangan sampai melanggar peraturan dunia persilatan. Apalagi ucapan Feng Qing yang tadi yang berbunyi, seorang munafik yang suka berlagak baik, seolah-olah menyindir julukan Yu Bukun sebagai si pedang budiman. Mau tidak mau Ling Huchong hanya bisa tersenyum tanpa berani bersuara. Dengan jari jemarinya yang kurus kering, Feng Qing yang membelai kepala Ling Huchong sambil tersenyum. Tak kusangka Yu Bukun memiliki murid yang berpandangan bebas seperti dirimu. Boleh kukatakan bocah itu tidak sepenuhnya gagal. Jelas yang dimaksud dengan bocah di sini adalah Yu Bukun. Feng Qing yang lantas menepuk-nepuk bahu Ling Huchong dan melanjutkan bicara, "Nak, kau benar-benar sesuai dengan seleraku. Mari kita berlatih lagi dengan lebih dalam jurus pertama dan jurus ketiga ciptaan pendekar besar Dugu." Maka, Feng Qing yang pun mulai menguraikan secara lebih mendalam beberapa kata kunci pada jurus pertama ilmu 9 pedang Dugu kepada Ling Huchong. Setelah Ling Huchong memahaminya, ia lantas menjelaskan dengan seksama bagian-bagian pada jurus pertama yang memiliki hubungan dengan jurus ketiga, baik itu secara lisan maupun gerakan tubuh. Karena di dalam gua belakang terdapat beberapa pedang berserakan, maka mereka pun bisa langsung memeragakan gerakan-gerakan pada jurus tersebut. Ling Huchong berusaha mengingat semua pelajaran dari Feng Qing yang sepenuh hati, dan apabila ada yang tidak dipahaminya, maka ia langsung bertanya secara rinci saat itu juga. Karena kali ini waktunya lebih luang, maka cara belajar Ling Huchong pun tidak tergesa-gesa seperti tadi malam. Setiap gerakan perubahan dan variasi jurus ia pelajari dengan sebaik-baiknya dan selengkap-lengkapnya. Setelah makan malam, Ling Huchong juga menyempatkan diri untuk tidur, dan setelah bangun ia kembali berlatih dengan lebih giat dan pikiran segar. Esok paginya Tian Boguang mengira luka Ling Huchong cukup parah akibat pertarungan kemarin sehingga ia tidak berteriak-teriak untuk menantang pemuda itu keluar. Kesempatan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Ling Huchong untuk memperdalam latihannya di gua belakang. Setelah lewat tengah hari Ling Huchong telah menguasai dengan baik semua gerak perubahan dan variasi jurus ketiga dari ilmu 9 pedang Dugu. Feng Qing yang mengakhiri latihan dengan berkata, "Tidak masalah jika hari ini kau masih kalah darinya. Kau bisa berlatih lagi malam ini dan aku yakin besok kau pasti menang." Ling Huchong mengangguk dan kemudian melangkah keluar perlahan-lahan. Karena kemarin pedangnya tertinggal di luar, maka kali ini yang ia bawa adalah salah satu pedang milik sesepuh Huashan yang berserakan di dalam gua belakang. Sesampainya di luar, ia melihat Tian Boguang sedang berdiri di pinggiran tebing. Dengan memasang wajah heran, ia pun menegur, "Hei, mengapa saudara Tian belum juga pergi? Aku kira kau sudah turun gunung sejak kemarin." "Aku sedang menunggumu," jawab Tian Boguang. "Aku minta maaf kemarin telah melukaimu. Apa hari ini sudah sembuh?" Ling Huchong menjawab, "Aku belum merasa sembuh. Luka di bagian paha karena serangan golokmu masih terasa sakit." Hahaha. Dalam pertarungan di kota yang dulu luka saudara Ling Hu sepertinya jauh lebih parah daripada sekarang. "Tapi, waktu itu kau sama sekali tidak merintih kesakitan," ujar Tian Boguang. "Aku sudah hafal kalau kau ini punya segudang tipu muslihat. Keluhanmu tadi pasti hanya pura-pura. Jika kau memperlihatkan kelemahan, pasti kau menyembunyikan serangan kejutan." Aku tidak akan tertipu lagi." "Kau tidak mau tertipu," sahut Ling Huchong. "Sekarang ini kau sudah tertipu. Meskipun kau menyadarinya juga sudah terlambat. Nah, saudara Tian, terimalah seranganku." Bersamaan dengan itu Ling Huchong pun menusukkan pedangnya ke arah dada lawan. Tian Boguang menangkis dengan cepat namun hanya mengenai tempat kosong, sementara serangan kedua Ling Huchong sudah menyusul. "Cepat sekali," seru Tian Boguang memuji sambil menyilangkan goloknya untuk menjaga diri. "Aku punya beberapa yang lebih cepat," jawab Ling Huchong sambil berturut-turut melancarkan serangan ketiga, keempat, kelima, dan keenam sambil berseru. Serangan selanjutnya selalu lebih dahsyat dari serangan sebelumnya. Yang ia gunakan adalah intisari 9 pedang Dugu yang hanya mengenal maju terus pantang mundur. Setiap ayunan pedang adalah serangan, dan bukan pertahanan. Ling Huchong membuat Tian Boguang terdesak. Setelah belasan jurus berlalu, Tian Boguang merasa sangat terdesak. Ia bingung tidak tahu harus bagaimana menangkis serangan Ling Huchong yang mengalir deras bagaikan tanpa akhir. Setiap kali menerima serangan lawan, tanpa sadar ia bergerak mundur selangkah.
Maka setelah belasan jurus, tanpa sadar posisi tubuhnya sudah berada di tepi jurang. Sebaliknya, serangan-serangan Ling Huchong tidak menjadi kendur. Kembali ia melancarkan 4 kali tusukan yang semuanya mengarah ke titik mematikan di tubuh lawan. Sekuat tenaga Tian Boguang berusaha menangkis serangan pertama dan kedua. Namun serangan ketiga dan keempat tidak bisa ditahannya lagi. Ia hanya melangkah mundur dan betapa terkejut hatinya karena menginjak tempat kosong. Jelas jika diteruskan maka tubuhnya akan jatuh ke dasar jurang dan hancur lumat di bawah sana. Maka, pada saat-saat genting tersebut Tian Boguang menusukkan goloknya sekuat tenaga ke dalam tanah untuk menyelamatkan diri. Bersamaan dengan itu, pedang Ling Huchong sudah mengancam di depan lehernya. Wajah Tian Boguang pucat pasi seperti kertas. Ling Huchong hanya terdiam tanpa bersuara dengan ujung pedangnya masih menodong leher penjahat itu. Selang agak lama barulah Tian Boguang berseru, "Aku sudah kalah. Kalau mau bunuh silakan bunuh. Apalagi yang kau tunggu?" Namun Ling Huchong menarik mundur pedangnya dan melompat ke belakang. Kekalahan saudara Tian kali ini hanya karena lengah sesaat sehingga bisa didahului olehku. Sebaiknya jangan diperhitungkan. Mari kita ulangi lagi. Tian Boguang mendengus karena merasa terhina. Ia pun menerjang maju sambil mengayunkan goloknya secepat kilat. Kali ini aku menyerang lebih dulu. Tak akan kubiarkan kau mengambil keuntungan lagi, demikian ia membentak. Dengan cepat Ling Huchong mengangkat pedang dan menusuk miring mengarah ke perut lawan sambil menghindari serangan golok tersebut. Menyadari itu, Tian Boguang segera memutar goloknya untuk menangkis pedang lawan. Ia menduga tenaganya jauh lebih kuat sehingga pedang Ling Huchong pasti terlempar ke bawah. Akan tetapi, serangan Ling Huchong tersebut hanyalah permulaan. Serangan kedua dan ketiga sambung menyambung tanpa jeda. Setiap serangan dilancarkan sangat tepat dan ganas. Yang dituju pun tempat-tempat berbahaya pada tubuh Tian Boguang. Karena tidak bisa mengimbangi kecepatan pedang lawan, terpaksa Tian Boguang melangkah mundur lagi. Sungguh tak disangka setelah belasan jurus ia sudah kembali ke posisi semula, yaitu di tepi jurang. Ling Huchong terus menusukkan pedang ke bagian bawah lawan membuat Tian Boguang terpaksa mengayunkan goloknya untuk menangkis. Pada saat yang bersamaan tangan kiri Ling Huchong sudah bergerak menembus pertahanan lawan dan siap menotok titik Tanzong pada dada Tian Boguang. Tian Boguang sadar apabila titik tersebut tertotok, maka tubuhnya akan lemah lunglai dan jatuh ke dasar jurang yang luar biasa dalam tersebut. Entah bagaimana keadaannya nanti. Namun demikian, Ling Huchong menghentikan serangan dan menahan totokannya hanya beberapa senti di depan dada Tian Boguang. Kedua orang itu hanya terdiam tanpa suara. Beberapa saat kemudian Ling Huchong melompat mundur ke belakang. Tian Boguang duduk di atas batu sambil memejamkan mata dan merenungi apa yang baru saja ia alami. Selang agak lama barulah ia berdiri dan kemudian menerjang dengan lebih ganas. Goloknya mengayun dari atas ke bawah sekuat tenaga. Kali ini ia memilih posisi membelakangi gunung sehingga jika sampai terdesak lagi tidak akan mundur ke arah jurang, paling-paling masuk ke dalam gua. Dengan posisi seperti ini ia tidak perlu takut lagi jatuh ke jurang sehingga bisa bertarung habis-habisan. Namun Ling Huchong telah memahami dengan baik segala perubahan dan variasi ilmu golok Tian Boguang. Maka begitu Tian Boguang mengayunkan goloknya, dengan cepat ia mengelak ke kanan sambil pedangnya menyerang lengan kiri lawan. Tian Boguang terpaksa memutar goloknya untuk menangkis serangan tersebut, namun pedang Ling Huchong sudah berubah arah dan kini menusuk ke arah pinggang kiri. Saat memutar golok, Tian Boguang berusaha bertahan dan menyerang secara sekaligus. Tentu saja untuk melancarkan jurus serangan ia harus menghimpun tenaga secukupnya. Dalam keadaan terdesak, Tian Boguang tidak cukup tenaga untuk menyilangkan golok di dekat pinggang, sehingga mau tidak mau ia harus bergeser ke kanan satu langkah. Tanpa memberi kesempatan, Ling Huchong pun melayangkan satu tusukan ke pipi kanan Tian Boguang. Tian Boguang berusaha menangkis, namun pedang Ling Huchong sudah menusuk ke paha kiri pria itu. Tak punya kesempatan untuk menangkis, Tian Boguang kembali bergeser ke kanan satu langkah. Begitulah, serangan Ling Huchong susul-menyusul tanpa henti ke arah tubuh bagian kiri lawan sehingga mau tidak mau Tian Boguang terpaksa bergeser ke arah kanan. Belasan jurus kemudian Tian Boguang sudah terpojok ke dinding tebing di sebelah mulut gua. Ia pun mengayunkan goloknya dengan kalap ke segala arah tidak peduli lagi serangan Ling Huchong. Namun, pedang Ling Huchong tetap lebih menguasai keadaan.
Tahu-tahu kain lengan baju dan celana Tian Bobuang robek sebanyak 6 tempat di bagian kiri, mulai lengan, pinggang, dan paha. Tian Bobuang paham benar, jika Ling Huchong mau, pemuda itu bisa saja melukai kulitnya atau bahkan membuntungi lengan dan pahanya, atau menguraikan isi perutnya. Namun hal itu tidak dilakukannya. Dalam sekejap, Tian Bobuang menderita putus asa dan kehilangan semua harapan. Dalam keadaan tertekan, penjahat itu muntah darah dan berdiri sempoyongan. Ling Huchong merasa sangat heran dan kagum karena berhasil mendesak dan mengalahkan Tian Bobuang sebanyak 3 kali dalam sehari, padahal selama beberapa hari sebelumnya ia selalu kalah. Meskipun pihak lawan memiliki tenaga lebih kuat, namun anehnya ia bisa mengalahkannya tanpa mengeluarkan banyak tenaga. Ling Huchong pun melayangkan satu tusukan ke pipi kanan Tian Bobuang. Tian Bobuang berusaha menangkis, namun pedang Ling Huchong sudah menusuk ke paha kiri pria itu. Tak punya kesempatan untuk menangkis, Tian Bobuang kembali bergeser ke kanan 1 langkah. Namun melihat penjahat itu muntah darah, mau tidak mau hatinya merasa prihatin juga. Ia pun berkata, "Saudara Tian, mengapa harus seperti ini? Kalah menang dalam sebuah pertandingan itu kan suatu hal yang biasa? Bukankah berkali-kali aku tersungkur di tanganmu?" Tian Bobuang membuang golok di tanah dan menenangkan diri. Ia berkata, "Ilmu pedang sesepuh Feng sungguh luar biasa. Benar-benar tiada bandingannya di zaman ini. Aku bukan lagi tandinganmu. Selamanya aku bukan lagi tandinganmu." Ling Huchong memungut golok Tian Bobuang dan mengembalikannya dengan penuh hormat, yaitu dipegang dengan 2 tangan dengan gagang mengarah ke Tian Bobuang. Ucapan saudara Tian memang benar. Kemenanganku yang kebetulan ini hanya karena petunjuk kakek guru Feng belaka. Sekarang beliau memintamu untuk berjanji sesuatu, entah saudara Tian bersedia melakukan atau tidak, ujar pemuda itu. Tian Bobuang menjawab dengan perasaan pedih, "Jiwa dan ragaku ada di tanganmu." "Untuk apa bertanya seperti itu?" Ling Huchong berkata, "Kakek guru Feng sudah lama mengasingkan diri dari urusan dunia persilatan. Bahkan, banyak orang menganggap beliau sudah meninggal. Maka, jika nanti saudara Tian meninggalkan tempat ini, janganlah sekali-kali membicarakan keberadaan beliau kepada orang lain. Untuk itu aku akan sangat berterima kasih." "Mengapa kau harus repot-repot menyuruhku berjanji?" tanya Tian Bobuang dengan nada dingin. "Bukankah jauh lebih mudah jika kau tikam aku dengan pedangmu sehingga mulutku tertutup selamanya?" Ling Huchong justru mundur dan menyarungkan pedangnya sambil menjawab, "Dulu ketika kepandaian saudara Tian berada jauh di atasku, sekali kau ayunkan golok tentu aku sudah mati sejak dulu. Jika kau lakukan itu, mana mungkin masih ada hari ini untukku? Sekali lagi aku memohon kepadamu dengan sangat, jangan membicarakan keberadaan kakek guru Feng kepada orang lain meskipun kau diancam dan dipaksa." "Baiklah, aku berjanji," jawab Tian Bobuang. "Terima kasih, saudara Tian," kata Ling Huchong sambil membungkuk dan memberi hormat. Tian Bobuang berkata, "Saudara Ling Hu, kedatanganku kemari untuk mengajakmu turun gunung adalah karena perintah seseorang. Meskipun hari ini aku gagal, namun urusan ini belum kuanggap selesai. Mungkin seumur hidup aku tidak bisa lagi memaksamu melalui pertarungan. Namun aku tidak akan menyerah begitu saja karena ini menyangkut hidup matiku. Jika kelak aku menggunakan tipu muslihat, hendaknya saudara Ling Hu bisa memakluminya. Baiklah, sampai jumpa lagi." Usai berkata demikian Tian Bobuang memberi hormat dan melangkah pergi. Begitu teringat di dalam tubuh penjahat itu terdapat racun, seketika Ling Huchong merasa prihatin. Ada perasaan kehilangan sewaktu membayangkan beberapa hari lagi Tian Bobuang akan mati mengenaskan oleh racun ganas tersebut. Setelah mengalami sejumlah pertarungan di antara mereka, entah mengapa Ling Huchong merasa ada kedekatan dengan penjahat tersebut. Hampir saja ia ikut pergi karena kasihan, namun segera diurungkan begitu teringat bahwa dirinya sedang menjalani masa hukuman di tebing perenungan yang mana ia tidak boleh meninggalkan tempat itu tanpa seizin sang guru. Di samping itu, Tian Bobuang adalah maling cabul yang gemar melakukan berbagai jenis kejahatan. Jika pergi bersama dengannya, bukankah itu sama artinya ikut berkubang dalam dosa? Bukankah itu akan mencemarkan nama baik diri sendiri dan mendatangkan banyak masalah besar di kemudian hari? Berpikir demikian membuat Ling Huchong menahan diri dan hanya memandang Tian Bobuang melangkah pergi menuruni jalan setapak meninggalkan puncak Huashan tersebut. Ling Huchong kemudian masuk ke dalam gua dan menyembah di hadapan Feng Qingyang sambil berkata, "Kakek guru Feng bukan hanya menyelamatkan jiwa saya,
tapi juga mengajarkan ilmu pedang maha tinggi kepada saya. Entah bagaimana saya bisa membalas budi baik sebesar ini. Ilmu pedang maha tinggi. Ilmu pedang maha tinggi. Masih terlalu jauh, sahut Feng Qingyang sambil tersenyum. Sebuah senyuman hampa yang menampakkan perasaan pedih dan kesepian. Ling Huchong berkata dengan hormat, apakah saya boleh belajar semua jurus dalam ilmu 9 pedang dugu kepada kakek guru? Kau ingin belajar? Apa kelak kau tidak akan menyesal? Tanya Feng Qingyang. Ling Huchong agak bingung mendengar pertanyaan itu, namun sejenak kemudian ia paham dan menjawab, saya tahu, 9 pedang dugu memang bukan ilmu pedang perguruan kita. Saya tahu kakek guru khawatir kelak saya akan dimarahi guru. Tapi biasanya guru tidak melarang saya untuk mempelajari ilmu silat dari golongan lain sebagai perbandingan. Guru berkata bahwa batuan dari gunung lain dapat digunakan untuk mengasah permata menjadi lebih indah. Lagi pula saya juga sudah mempelajari ilmu pedang perguruan Songshan, Taishan, Hengshan, dan Henshan yang terukir di dinding gua ini. Bahkan, ilmu silat aliran sesat juga tak luput dari perhatian saya. Kini saya bertemu ilmu 9 pedang dugu yang jauh lebih hebat. Sungguh, bagaikan mukjizat yang diimpi-impikan setiap orang di dunia persilatan. Saya sangat beruntung bisa bertemu dan mendapat petunjuk dari sesepuh dari perguruan sendiri. Kesempatan seperti ini mana mungkin saya sia-siakan? Ini adalah anugerah yang tidak ternilai harganya. Seumur hidup saya tidak akan pernah menyesal. Usai berkata demikian, pemuda itu pun berlutut di atas tanah. Baik, akan kuajarkan kepadamu, kata Feng Qingyang sambil tersenyum. Jika tidak kuajarkan kepadamu, aku khawatir bisa-bisa ilmu 9 pedang dugu ikut punah setelah aku mati nanti. Untuk sementara waktu raut muka Feng Qingyang tampak berseri-seri, namun kemudian kembali datar dan dingin. Tian Boguang tidak akan menyerah begitu saja. Jika dia datang lagi kemari, paling tidak 10 atau 15 hari lagi dari sekarang. Di samping ilmu silatmu saat ini berada di atasnya, kau juga punya banyak akal untuk mengalahkannya. Aku yakin kau tidak perlu takut lagi kepadanya. Sekarang kau punya cukup banyak waktu untuk memperdalam ilmu 9 pedang dugu. Kau bisa mengulanginya dari awal supaya lebih terpupuk dengan baik. Kali ini Feng Qingyang mengulangi kembali penjelasannya mengenai jurus pertama ilmu 9 pedang dugu, yang berupa petunjuk umum. Setiap kalimat dijelaskan dengan sangat rinci beserta segala variasi dan perubahan yang terkandung di dalamnya. Sebelumnya Ling Huchong memaksakan diri untuk mengingat dan menghafal, tanpa disertai pemahaman yang baik mengenai maksud dan tujuan di balik jurus tersebut. Sekarang dengan penjelasan yang tenang tanpa tergesa-gesa dari Feng Qingyang membuat Ling Huchong dapat mempelajari banyak prinsip dasar kemajuan dan tingkatan ilmu silat, serta beberapa variasi dan yang luar biasa. Pemuda itu merasa sangat kagum dan bahagia mendengarkan uraian sang kakek dengan seksama. Selama beberapa hari di atas tebing perenungan itu Feng Qingyang mengajarkan semua jurus dalam ilmu 9 pedang dugu kepada Ling Huchong. Mereka mulai dari jurus pertama yaitu petunjuk umum, jurus kedua yaitu cara mengalahkan pedang, jurus ketiga cara mengalahkan golok. Jurus keempat cara mengalahkan tombak, jurus kelima cara mengalahkan gada, jurus keenam cara mengalahkan cambuk, jurus ketujuh cara mengalahkan tapak, jurus kedelapan cara mengalahkan senjata rahasia, dan jurus kesembilan cara mengalahkan tenaga dalam. Mengenai jurus keempat yaitu cara mengalahkan tombak juga termasuk bagaimana cara mengalahkan toya, trisula, tongkat, sekop, tongkat berkepala ular, dan sejenisnya. Jurus kelima berupa cara mengalahkan gada juga termasuk cara mengalahkan senjata berukuran pendek dan pentungan, termasuk gada besar, ruyung, pena penotok, tongkat pendek, belati, kampak, cakram besi, perisai, palu godam, dan sejenisnya. Jurus keenam berupa cara mengalahkan cambuk juga termasuk tali panjang, toya berlekuk 3, toya berlekuk 9, tombak berantai, jaring, bandul bertali, dan sejenisnya. Meskipun hanya terdiri atas 9 jurus, namun ilmu 9 pedang dugu memiliki variasi dan jumlah gerak perubahan yang tidak terhingga banyaknya. Semakin dipelajari, semakin membuat Ling Huchong terkesan. Ling Huchong juga menemukan betapa hebat daya serang jurus itu juga keterkaitannya yang luar biasa antara satu jurus dengan jurus lainnya. 3 jurus terakhir dirasa Ling Huchong sebagai bagian yang paling sulit. Jurus ketujuh berupa cara mengalahkan tapak juga termasuk bagaimana mengalahkan tinju, tendangan, totokan jari, dan pukulan telapak tangan.
Apabila bertemu musuh yang bertarung dengan mengandalkan tangan kosong tentu bisa dipastikan ia seorang yang sangat sakti dan kepandaiannya sudah mencapai tingkat tinggi. Lawan seperti itu tidak ada bedanya baik menggunakan senjata ataupun tanpa senjata. Di dunia persilatan pun terdapat berbagai macam jenis dan gaya pukulan, tendangan, tinju, tapak, ataupun totokan, dan kesemuanya sangat rumit untuk dihadapi. Tidak hanya menghadapi pukulan, jurus ketujuh ini juga bisa digunakan untuk menghadapi serangan gulat, totokan urat nadi, serangan cakar, dan sebagainya. Jurus kedelapan adalah cara mengalahkan senjata rahasia, termasuk di sini adalah berbagai jenis senjata rahasia dan anak panah. Jurus ini juga sangat sulit dipelajari karena harus benar-benar menguasai ilmu pendengaran yang baik dan teknik membedakan senjata. Dalam menggunakan jurus kedelapan ini tidak hanya menggunakan pedang untuk menangkis senjata rahasia lawan, tapi juga bagaimana mengembalikan senjata rahasia tersebut menggunakan kekuatan pedang untuk berbalik melukai si penyerang. Jurus ke-9 adalah cara mengalahkan tenaga dalam, di mana Feng Qingyang hanya mengajarkan teknik berlatih dan rumusnya saja kepada Ling Huchong. Orang tua itu berkata, jurus ini hanya digunakan untuk menghadapi musuh yang memiliki tenaga dalam tinggi. Intisari jurus ini tergantung pada penafsiranmu pribadi. Feng Qingyang diam sejenak kemudian melanjutkan, bertahun-tahun yang lalu, dengan menggunakan 9 jurus tersebut, pendekar Dugu Qiubai malang melintang di dunia persilatan tanpa ada yang mampu menandingi. Ini semua karena beliau telah menguasai puncak kesempurnaan dari segala teknik ilmu pedang. Nah, meskipun sama-sama mempelajari ilmu pedang perguruan Huashan, namun kau dan adik-adikmu memiliki tingkat kepandaian yang berbeda. Begitu pula dengan ilmu 9 pedang dugu. Meskipun kau sudah mengetahui segala teknik dan jurus di dalamnya, namun apabila kau tidak giat berlatih, tetap saja kau bukan tandingan ahli silat papan atas di masa kini. Kau telah berkecimpung di dunia persilatan. Menang atau kalah adalah pilihan. Maka itu, berlatihlah dengan giat dan rajin. Paling tidak 20 tahun lagi kau bisa merajai dunia persilatan. Ling Huchong memahami bahwa ilmu 9 pedang dugu sesungguhnya memiliki variasi dan gerak perubahan yang tidak terbatas, tergantung keadaan. Tentu saja waktu yang diperlukan untuk benar-benar menguasainya tidak dapat diketahui dengan pasti. Maka itu, ketika Feng Qingyang mengatakan bahwa untuk benar-benar bisa menguasainya dibutuhkan waktu 20 tahun, sama sekali tidak membuat pemuda itu terkejut. Bersambung ke jilid 49. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.